Salim yang dikasihi Tuhan dan juga diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi. Di pagi hari ini sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, sebelum itu kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Oke, kita langsung saja. Kebenaran firman Tuhan kita hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-24 ayatnya yang keempat. Kita mau baca bersama ayat ini. Mazmur pasal 24 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Amin. Nah, anak-anak, kalau kalian baca di dalam kitab Mazmur ini, di sini di dalam pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Daud bertanya kepada Tuhan, siapa sih orang yang pantas untuk yang boleh naik ke gunung Tuhan dan juga yang boleh berdiri di tempat Tuhan yang kudus. Dan jawabannya adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Nah, hari ini Ibu Eta ingin bertanya kepada kalian. Kalian tahu tidak apa itu KPK? Nah, benar sekali, KPK itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK sendiri adalah lembaga milik negara yang bertugas untuk memberantas korupsi yang ada di negara Indonesia. Dan kalau kalian sering menonton berita di TV atau mungkin membaca berita di koran, kalian akan mengetahui bagaimana orang-orang yang ditangkap oleh KPK karena mereka melakukan korupsi. Dan sadar atau tidak sadar, sebenarnya setiap kita ini juga sering kali melakukan korupsi. Kalau kalian baca di dalam kamus bahasa Inggris, korupsi sendiri mempunyai arti melakukan perbuatan curang. Sekarang coba kamu koreksi dalam diri kamu. Apakah kamu sering melakukan perbuatan curang? Sadar atau tidak sadar, setiap kita sebenarnya sering melakukan perbuatan curang. Mungkin ketika kita di sekolah, kita curang dalam mengerjakan tugas, kita curang dalam melaksanakan ujian atau juga ulangan di sekolah. Atau mungkin kita juga curang dengan membolos dari sekolah. Kita curang dengan tidak menaati peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Kita tidak jujur kepada guru atau orang tua. Kita juga tidak jujur kepada pembina rohani kita. Sebenarnya itu adalah perbuatan-perbuatan yang curang yang sering kali kita lakukan. Namun hari ini firman Tuhan ingin menegaskan kepada kita bahwa sebagai anak Tuhan kita harus menjauhi sikap curang ini. Karena sebenarnya kecurangan hanya akan merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain. Dan lebih utama adalah kecurangan membuat kita mempermalukan nama Tuhan. Karena seperti yang Ibu Eta selalu tekankan bahwa anak-anak Tuhan harus menunjukkan sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kita. Nah, ketika kita berbuat curang, artinya kita mempermalukan nama Tuhan yang kita sembah di dalam kehidupan kita. Ibu Eta harap kalian tidak merasa bangga kalau kalian mampu berbuat curang atau merasa hebat karena kecurangan yang sudah kalian lakukan dan tidak diketahui oleh siapapun. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu tahu apa yang kita lakukan. Karena itu berhati-hatilah dalam bertindak. Bersikaplah benar baik di hadapan manusia ataupun di hadapan Tuhan. Nah, ada satu kisah di dalam Alkitab tentang seseorang yang melakukan kecurangan dan akhirnya hidupnya tidak tenang. Dia merasa ketakutan, kecurangan itu menghancurkan hubungannya dengan saudaranya sendiri. Kalian pasti tahu kan siapa orang yang Ibu Eta maksud ini? Ya, benar sekali, itu adalah Yakub. Ketika Yakub berbuat curang kepada saudaranya sendiri, si Esau, Yakub akhirnya menjadi ketakutan. Dia harus lari dari rumahnya, pergi jauh dari kehidupan keluarganya, dan ketika dia harus bertemu kembali dengan Esau kakaknya ini, Yakub merasa sangat takut untuk berjumpa dengan Esau karena dia pernah menipu Esau dan berbuat curang kepada kakaknya Esau. Jadi kecurangan itu sebenarnya membuat hidup kita tidak tenang, membuat kita tidak nyaman, membuat kita sulit untuk bahagia. Kita akan merasa ketakutan kalau suatu saat nanti perbuatan kita diketahui oleh orang lain. Mari mulai hari ini kita memutuskan dalam kehidupan kita bahwa kita mau hidup dengan jujur dan benar. Jangan pernah bangga kalau kamu mampu melakukan kecurangan. Tapi ketika kamu sudah pernah melakukan kecurangan atau mungkin kamu sedang hidup dalam kecurangan, mari bertobat, akui dosamu di hadapan Tuhan dan mulailah hidup yang baru dan hidup yang benar di hadapan Tuhan.
Perbuatan curang sebenarnya akan menjadi kebiasaan yang akan sulit kita lepaskan dalam kehidupan kita, dan itu akan membentuk masa depan kita nantinya. Seperti yang sering Ibu Eta ingatkan buat kalian, bahwa apa yang kamu tentukan hari ini, keputusan yang kamu ambil hari ini akan menentukan masa depan kamu. Karena itu mari sekali lagi Ibu Eta ingatkan, mari hidup dengan jujur dan benar di hadapan Tuhan. Yang misalnya Ibu Eta bagikan bagi setiap kita, tetap semangat di dalam belajar, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap semangat di dalam menjalani kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kamu.